Selamat datang di presentasi mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana rasionalitas dan nurani berperan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan presentasi terkait tugas UTS Filsafat Ilmu dengan judul Rasionalitas dan Nurani. Mengintegrasikan akal dan moral dalam keputusan manajerial modern. Dunia manajemen modern menuntut keputusan yang serba cepat, logis, serta efisien. Namun, apakah keputusan yang rasional selalu benar secara moral? Topik ini saya angkat dari pertemuan ketujuh mata kuliah Filsafat Ilmu menurut Smith tahun 2017 tentang Moral Courage Profesional. Melalui presentasi ini, saya ingin membahas bagaimana akal dan nurani dapat diintegrasikan dalam pengambilan keputusan manajerial modern. Next. Berangkat dari fenomena dan permasalahan dunia rasional dan krisis nurani. Biasanya, sistem atau perusahaan itu menekankan bahwa efisiensi jauh lebih penting daripada nilai atau suatu hal yang berkaitan dengan moral. Perusahaan menilai keberhasilan itu dari hasil yang cepat, bukan proses moral di baliknya. Menurut Smith 2017, pendekatan yang terlalu rasional dapat mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Seperti profesional saat dihadapkan pada dilema etika. Situasi di mana keputusan rasional bisa bertentangan dengan hati nurani. Misal, manajer harus memangkas biaya operasional perusahaan dengan mem-PHK atau memecat sejumlah karyawan. Secara rasional, langkah itu sepertinya efisien dan memperbaiki kondisi keuangan perusahaan atau laporan keuangan perusahaan. Namun, di sisi lain, hati nurani manajer atau kita sebagai manusia juga bertentangan atau menolak. Karena apa? Keputusan itu mengabaikan aspek kemanusiaan. Karyawan yang di PHK pasti akan menimbulkan dampak penderitaan bagi karyawan itu sendiri, keluarga, gak punya anak, anaknya juga dapat kena korban, anaknya juga menjadi korban karena keputusan yang bisa merugikan banyak pihak. Dari segi moral, empati kita sebagai manusia juga diuji di situ. Maka dari itu ada istilah rasionalitas itu memberikan arah, tetapi nurani memberikan makna. Kita berangkat dari fenomena dan permasalahan ini dulu. Selanjutnya, dari fenomena tadi, kita bisa tarik konsep dasarnya dulu tentang akal dan nurani. Akal yang menghitung, hati yang memutuskan. Maksudnya apa ini? Ini menurut Smith terkait juga tentang moral courage, keberanian bertindak berdasarkan nilai etis. Bahkan ketika keputusan tersebut itu beresiko secara pribadi. Maksudnya apa? Saat kita ingin mengambil keputusan, sepertinya keputusan ini akan sedikit merugikan kita. Saat kita diminta jujur, misal seseorang itu gendut atau tidak. Kalau kita jujur, orang itu mungkin sakit hati. Tapi kan kita mungkin bisa memilih diksi atau kata yang lebih tepat. Oh, bukan gendut, tapi sehat, segar. Kata-kata diksi itu yang bisa sedikit menggeser perspektif atau bahasa itu jadi lebih lebih bisa diterima. Seperti itu. Kita mulai dulu pembahasan konsep dasar rasional atau akal.
Apa sih yang dimaksud dengan akal itu? Akal ini identik dengan cara berpikir yang sistematis dan efisien. Biasanya terkait analisa data, timbangan manusia dalam mengambil keputusan, untung rugi, logika bisnis. Itu biasanya konsep dasar yang dimaksud rasional tuh akal itu. Sedangkan kalau nurani atau moral courage itu seperti apa? Itu adalah keberanian untuk melakukan yang benar secara etis, tidak bertentangan dengan hati nurani, menolak tindakan curang sekecil apapun. Nah, kedua hal tadi, akal dan nurani tadi, itu bisa disatukan, menyatukan logika dan moralitas. Karena rasionalitas tadi membantu kita menentukan cara yang efisien, sedangkan nurani tadi menuntun tujuan agar selaras dengan nilai kemanusiaan. Jadi, keduanya perlu berjalan bersama agar keputusan manajerial tidak kehilangan makna moralnya. Next, kerangka filsafatnya. Bagaimana kerangka filsafatnya? Oke, kita bahas rasionalitas dan nurani dalam perspektif filsafat ilmu. Menurut Rentroff tahun 2017, etika manajemen modern itu dapat dipahami melalui 3 pilar filsafat ilmu: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, apa realitas profesional? Biasanya implikasinya dalam penerapan manajemen itu seperti apa? Biasanya itu seorang yang profesional itu selalu dituntut dunia rasionalnya, logikanya, cara berpikirnya, dan biasanya kompetitif. Bagaimana caranya tetap untung, tetap bersaing tanpa menjatuhkan, seperti itu. Sedangkan di epistemologi, bagaimana cara kita mengetahui itu benar atau salah, atau ini yakin benar, seperti itu. Biasanya itu dengan mengkombinasikan antara logika tadi dengan intuisi moral. Aksiologi, untuk apa sih sebenarnya ilmu itu digunakan? Ini untuk membentuk keputusan yang manusiawi dan etis. Kenapa? Karena menurut Rentroff tadi, 3 hal ini akan memberikan guidance bagi kita sebagai manusia. Arah mana yang sebaiknya kita akan ambil. Next. Nah, pendekatan Smith tahun 2017. Dari situ, menurut Smith, ada 3 model pengambilan keputusan etis itu. 3 pendekatan ini mulai dari rasional dulu. Cirinya itu selalu dengan logika moral. Keputusan berdasarkan penalaran moral atau rasional. Dalam bisnis misal, kalau kita beli barang, kita pasti akan mencari harga yang terbaik. Artinya apa? Yang paling murah. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan untung yang paling besar, sebanyak-banyaknya. Itu logika. Moralnya itu di situ. Kalau bisa, logika itu juga secara moral juga dapat. Bukan dengan menipu orang itu biar dapat harga murah, bukan. Tetap kita coba nego dengan sopan, dengan moral etika yang baik, biar dapat harga yang termurah. Kita menjual pun dengan etika yang sopan juga, moral moral yang sopan juga, agar pembeli pun tidak merasa seperti dibohongi juga. Dijelaskan plus minusnya, barangnya yang kita jual itu seperti apa. Jika dapat untung besar, ya itu rezeki. Seperti itu. Kalau bisa memang semaksimal mungkin. Tapi kan itu bisa menghasilkan segala cara. Kayak gitu. Ada yang kedua istilah dengan neurokognitif atau intuisi dan emosi. Ciri-cirinya itu selalu di pertimbangan emosionalnya. Keputusan moral yang selalu melibatkan empati, reaksi moral spontan,
gimana ya nanti perasaan pembeli saat tahu kalau kita memanipulasi harga. Sebenarnya harganya itu anggap aja nggak 5.000, aslinya harganya itu lebih murah 3.000. Tadi emosionalnya yang selalu dipakai biasanya didasarkan itu empatinya tadi. Dan ada yang ketiga, sense making atau intuisi. Ini cirinya tuh refleksi, refleksi pribadi, ditelaah lebih lanjut, dipahami. Dari etika itu lahir dari makna dan pengalaman profesional. Jadi secara bisnis tadi, misal kita ambil untung, anggap kulaan, anggap modalnya kita waktu kita beli barang itu 3.000, kita jual 5.000, kita untung 2.000. Kalau kita naikkan lebih banyak anggapannya, kita naikkan 6.000. Kira-kira benar atau tidak ya? Kita bisa refleksikan. Kalau secara logika masih wajar. Gimana kalau tiba-tiba kita langsung markup sampai 50.000? Secara logika rasional, loh, nggak apa-apa. Untung. Tapi secara moral, kok kebangetan ya sepertinya. Ambil keuntungannya kok terlalu tinggi. Ya, mungkin bisa implikasinya tuh kasus-kasus yang terakhir kita sama-sama tahu tentang produk-produk kecantikan yang biasanya dibilang sama dokter detektif. Nah, itu produknya itu sebenarnya sangat murah, tapi dijualnya itu sangat mahal. Margin keuntungan itu sangat besar. Nah, itu kadang akhirnya akan ada bola panas. Seperti bola salju juga. Menggelundung, menggiling, menggiling, menggiling akan jadi besar. Dan masalah itu akhirnya lambat laun akan terbuka. Orang itu akhirnya tahu, oh keuntungannya sebesar ini. Bertentangan dengan moral. Seperti kayak tidak tidak logis kok terlalu nemen gitu istilahnya itu. Padahal pada prinsip orang yang ekonomi kita menekan biaya seminim mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Tapi di filsafat kita diajarkan tentang moralnya tadi. Mengambil untungnya apakah dengan cara yang benar, etika yang sopan, atau dengan menipu. Itu suatu hal yang sangat berbeda. Next. Nah, contoh dalam penerapan. Pertama, kita contohkan auditor menolak manipulasi laporan keuangan. Dilematis. Saat auditor diminta klien untuk mempercantik. Biasanya pertimbangannya karena nanti investor akan kabur jika tahu kondisi real sebenarnya perusahaan. Dilematis bagi auditor jika tidak dituruti, kontraknya mungkin batal. Tapi kalau dituruti, moralnya, tanggung jawabannya auditor ini taruhannya. Jadi langkah apa yang paling bijak? Rasionalitas dan nuraninya itu di mana? Cara kita mendapatkan irisan atau benang merahnya itu bagaimana? Nah, berdasarkan pemahaman dari Smith tadi, kita bisa cari alternatif untuk auditor ini. Dengan cara apa? Tetap disampaikan di laporan apa adanya, dengan catatan perbaikan. Disampaikan juga ke perusahaan atau klien tadi, untuk dilakukan perbaikan secara internal, audit internalnya. Tapi tetap catatan itu dimunculkan. Kita coba cari alternatif win-win solution. Perusahaan atau klien itu juga dapat, kita pun secara kode etik dan moral kita juga tidak menyalahi aturan. Seperti itu. Jadi tetap dijalankan yang benar. Kalau misalnya klien pun kurang berkenan, ya monggo dikembalikan lagi. Biasanya ke perusahaan auditornya. Apakah tetap mau dilanjutkan atau tidak. Karena itu kan biasanya bertentangan dengan kode etik. Sama seperti kode etik sumpah jabatan. Entah profesi apapun. Biasanya yang sering itu dokter, pejabat negara, dan lain sebagainya. Kembali lagi ke masing-masing. Seperti itu. Ada contoh dua berikutnya. Yang kedua, right? HR menolak PHK tanpa kompensasi yang adil. Artinya apa? HR pun di sini diposisikan sebagai manusia yang memaksimalkan
kebijakan itu dengan semanusiawi mungkin. Di sini keterangannya tanpa kompensasi yang adil. Menolak tanpa kompensasi yang adil. Artinya apa? HR juga mempertimbangkan dari kacamata moral. Mungkin perusahaan secara rasional akan rugi saat membayarkan full atau secara adil. Misalnya dari masa kerjanya, terhitung eh, tunjangan kinerjanya, lain sebagainya. Ada beberapa indikator biasanya dalam penghitungan gaji dan kompensasi itu. Mungkin secara rasional akan rugi perusahaan. Tapi secara moral, perusahaan itu mendapatkan citra, mendapatkan nilai yang bagus bagi internal karyawan yang bekerja itu sendiri dan investor. Ternyata perusahaan ini tuh memanusiawi. Perusahaan ini manusiakan manusianya. Walaupun tidak ada karyawan yang ingin di PHK pastinya. Biasanya ini ada timbangan yang sangat-sangat kompleks dan keputusan PHK itu biasanya keputusan terakhir. Karena kondisi cash flow itu sudah sangat-sangat memburuk, tidak ada solusi alternatif lain selain PHK. Tapi HR di sini pun punya andil, punya wewenang untuk memberikan kompensasi yang layak atau tidak. Istilahnya itu bagaimana biar tidak zolim, bagaimana biar tetap sesuai dengan haknya, tidak mengurangi hak siapapun. Disinilah nilai moralitas HR itu juga diuji. Nah, di sini Smith pun berpendapat sebaiknya memang HR itu menolak, walaupun memang tekanan dari perusahaan jangan dikasihkan semua. Tapi tetap kembali lagi ke tadi, ada hak-hak karyawan yang harus dikeluarkan, ada hak perusahaan juga yang harus didapat. Karyawan pun selama bekerja baik, ya kenapa tidak kita keluarkan kewajiban kita. Tapi kalau kurang baik karyawannya, kita juga hak bisa untuk memotong gaji jika misal terlambat. Reward and punishment itu pasti akan ada di setiap perusahaan. Dan itu bisa diterapkan melalui undang-undang atau aturan internal perusahaan itu pasti ada. Biasanya ada buku guidance tuh dari internal perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya tentang CEO. Memilih investasi berkelanjutan meski laba berkurang. Investasi ini bisa juga dengan investasi moral ya. Saya kasih contoh. Yang dimaksud di sini itu jika misal nih kita sebagai pengusaha, kita pemilik perusahaan itu, kita CEO. Kita ada opsi menerima tender dari perusahaan rekanan, tapi rekanan tender ini minta kita untuk markup, misal loh. Itu salah satu real yang sering terjadi kan. Akhirnya apa? Diajak kerjasama untuk korupsi. Sebenarnya secara umum itu memang tidak benar. Memang. Dan memang sebaiknya kita juga tidak melakukan kerjasama yang kurang menyehatkan tadi. Sebaiknya memang dihindari. Kalau memang tidak bisa ditemukan titik tengah yang terbaik, dihindari. Kenapa? Ini terkait sama integritas perusahaan tadi. Mungkin memang rugi. Labanya menurun kalau kita tolak tender itu. Tapi integritas jangka panjang tadi, orang tuh akan jauh lebih percaya. Oh, ternyata perusahaan A ini lebih bisa dipercaya. Kenapa? Karena tidak bekerja sama untuk mencari keuntungan sendiri, tapi untuk bekerja sebaik-baiknya, kepuasan kliennya yang diutamakan. Jadi tak hanya keuntungan sendiri, hanya ingin menang sendiri, hanya ingin untung sendiri, tidak seperti itu. Dan di sini disimpulkan bahwa keputusan etis itu kadang memang tidak efisien. Seperti tadi, di auditor, di HR, di CEO. Tapi itu memiliki makna. Maknanya itu yang sangat mendalam. Nah, saya juga akan menambahkan satu contoh. Real yang pernah kita alami bersama. Pandemi. Waktu pandemi, bank juga memiliki resiko bahwa cicilan atau piutang bagi bank bisa jadi macet karena nasabah tidak membayar. Secara logika, secara rasional,
kebanyakan bank waktu masa pandemi waktu itu menuntut tak pembayaran itu penuh. Tapi beberapa bank juga waktu itu ada yang mempertimbangkan moralnya lebih tinggi. Dan setahu saya hampir beberapa banyak bank BUMN terutama menerapkan itu. Contohnya apa waktu itu? Diberikan kelonggaran bagi nasabah, bagi customer tadi untuk mengangsur pokoknya. Bunganya jangan diangsur dulu. Sampai nanti masa recovery. Pandemi itu sudah selesai, recovery. Nah, kelonggaran yang diberikan bank tadi secara rasional mengurangi pendapatan bank. Tapi secara logis manusiawi moralnya juga bank ini mendapatkan hati di nasabahnya. Kenapa? Ternyata bank ini masih mempertimbangkan kondisi ekonomi manusianya. Kalau emang masih kondisi pandemi, artinya itu kan suatu kondisi kita yang tidak bisa prediksi. First major, bencana. Bencana alam, bencana yang tidak kita harapkan tiba-tiba. Itu. Pelonggaran itu yang akhirnya apa? Mungkin dinilai rasional tuh merugikan sekarang. Tapi dalam jangka panjang saat masa recovery, kredit macet itu akan lebih berkurang. Karena tadi nasabah merasa, oh bank ini mengerti saya. Otomatis saya akan bayar lebih rutin, lebih banyak. Mungkin tidak langsung, tapi dampak sosial tadi, empatinya bank tadi terhadap nasabah, itu memenangkan hati di nasabah. Hanya apa? Nasabah juga lebih loyal. Saat recovery masa pandemi selesai, nasabah pun akan membayar segera. Keringanan tadi itu berdampak pada loyalitas, mengurangi kerugian yang dampak panjang. Mungkin kalau bank tidak melakukan itu, ya mungkin nasabah juga akan macet, berkredit macet, akan jadi lebih parah. Kolek, nggak ada niat untuk itikat baiknya untuk membayar. Bagi KPR ya, pinjaman KPR kan nominal sangat besar. Bank sudah menggelontorkan uang ratusan juta, dicicil dengan jangka waktu yang cukup lama. Saat kolek itu tadi kan bank udah keluar banyak. Solusi alternatif bank akhirnya endingnya sampai bank itu akhirnya ribet melelang sendiri asetnya. Coba kalau bank itu ngasih kelonggaran seperti tadi, nasabah pun juga merasa seperti diperhatikan. Nah, itu contoh real bagaimana rasionalitas nurani itu bisa digabungkan. Filsafat itu mengajarkan di sana, pandangan Smith tadi. Seperti itu penerapannya. Sejalan dengan beberapa hal tadi yang disampaikan, sekarang masuk ke reflektifnya filsafat. Di situ menemukan keseimbangan. Kita sama-sama menemukan keseimbangan antara akal dan nurani kita. Sejalan juga dengan Mir dan Greenwood tahun 2022. Filsafat manajemen modern harus menggabungkan rasionalitas dan moralitas. Kenapa? Karena rasionalitas tanpa nurani sama dengan krisis moral. Nurani pun tanpa rasionalitas sama dengan idealisme yang kosong. Dan integrasi keduanya tadi akan menghasilkan kebijaksanaan yang sejati. Selanjutnya, pesan bagi pemimpin modern. Menurut Rentrop tahun 2017, etika kepemimpinan bukan hanya tentang kepatuhan terhadap aturan, tetapi keberanian moral untuk berbuat yang benar. Pemimpin sejati berpikir dengan akal, bertindaknya dengan hati. Keputusan etis tadi membangun kepercayaan jangka panjang. Seperti cerita bank tadi saat di masa pandemi, nasabah jadi loyal. Efek jangka panjang itu yang sama-sama diharapkan bagi perusahaan, bagi nasabah juga. Artinya apa? Korelasinya. Moral courage tadi itu sama dengan tanggung jawab profesional. Di sini digambarkan ada 3 sosok. Ada own your personality. Be open about your journey. And lead from within. Ini adalah authenticity, inspire leadership. Harapan bagi
filsafat kepada generasi-generasi ke depan, masa depan itu jadilah pimpinan yang bijaksana, yang berani pada kebenaran, tetap berlandaskan moral. Seperti itu. Selanjutnya, terakhir, rasionalitas tadi itu memberikan arah dan nuraninya memberikan makna. Kita meletakkan orang lain terlebih dahulu, empatinya. Tapi logika juga harus jalan. Karena berpikir tanpa hati kehilangan arah. Dan hati tanpa berpikir kehilangan pijakan. Sejalan dengan teori Smith tadi, tahun 2017. Acknowledge their contribution and celebrate their success. No matter how small, to build a culture of appreciate and mutual respect. Jadi kontribusi kita akan merayakan kesuksesan bersama nantinya. Sama-sama diuntungkan, sama-sama bahagia, sama-sama menghargai perbedaan, sama-sama berempati. Akhirnya apa? Lead with compassion, show up when needed. Kita menunjukkan saat mereka butuh. Kita hadir, be present and dependable, especially during hard time, terutama saat masa-masa sulit seperti pandemi tadi. Your presence inspire other to step forward too. Kehadiran kita kadang tuh tanpa sadar menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Itulah pentingnya rasionalitas dan nurani saat diintegrasikan, saat dikombinasikan, menghasilkan hal-hal yang sama-sama memberikan kedamaian di dalam diri kita. Dan terakhir slide-nya, oke, saya akan tutup dengan pemahaman. Jika kita selalu menang, keuntungan tanpa integritas itu hanyalah keberhasilan yang kosong. Artinya apa? Integritas itu sangat penting. Mungkin sekarang kita serasa di atas angin, di atas awan, tapi roda itu selalu berputar. Saat moralitas kita jadi taruhannya, jangan salahkan suatu saat nanti memang orang tidak percaya, karena moralitas kita sendiri itu kita hancurkan. Lead with determination, clarity, and passion to make powerful difference. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.